Islam Kabupaten Bandung itu bisa menggali bagaimana sih caranya dengan kenetragan pemuda sepada sinergi. Biasanya kan ada di beberapa cabang yang pemuda itu punya power lebih, semangatnya lebih, tapi ya di persisnya ternyata biasa atau mungkin sebaliknya. Nah, insya Allah karena kebetulan Abosad ini secara kapasitas juga pilih ayah naon ke kembali ditaroskeun, maka ya kita akan coba gali dari beliau mengenai bagaimana caranya membangun pola sinergisitas antara persis bersama dalam. Mangga Ustaz, kepada sedaya kawan tingkat waktu yang tepat bila. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman, pemuda yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat menyempatkan waktu setelah dari hari kemarin ada kegiatan yaitu Tausikul Jamiah yang diselenggarakan oleh PPSI Jawa Barat. Kebetulan saya sebagai wakil ketua 1 PPSI Jawa Barat, kemudian di PD Persis sebagai ketua. Ini jabatan banyak tapi nggak ada uangnya. Jadi jangan kaget kalau di pers itu banyak jabatannya, uangnya nggak ada. Mengapa saya sampaikan demikian? Ini supaya tertanam di hati kalian. Ini adalah anak-anak saya dan perlu juga diberikan yaitu taujih, pengarahan bagaimana kita berjamiah di Jamiah Persatuan Islam. Kita masuk berada di Jamiah Persatuan Islam itu bukan dalam arti mengikuti kehendak yang lain, tapi kita berjamaah dan berjamiah itu adalah mengamalkan dalil. Berjamaah adalah mengamalkan dalil. Berjamiah juga mengamalkan dalil. Perlu juga kamu ketahui bahwa yang disebut al-jam'iyatu hiya, jamiah itu, jamaah itu adalah atau ibatu minan nas yaqradu ghurratun wahid. Jamaah itu adalah sekelompok manusia yajma'uha, dia berkumpul, ghurratun wahid, memiliki satu tujuan. Ini yang disebut dengan al-jamaah. Jelas dalilnya. Riwayat Imam Tirmidzi. Isnani khairun min wahid. Dua itu lebih baik dari satu. Wa salah satun khairun min isnaini. Dan tiga itu lebih baik daripada dua. Wa arba'atun khairun min salasatin. Dan empat itu lebih baik daripada tiga. Fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Jadi itu perintahnya. Jadi diperintah berjamaah. Kalau kita berjamaah berarti kita beribadah. Beribadah memakai yaitu niat. Apa niat? Coba. Cara apa niat? Tarifnya tenang. Coba. Ya apa? Terang deh. An-niatu
qasdun sayyin muqtaronan bipilih. Niat itu bermaksud dalam satu perkara yang dibuktikan dengan kenyataan, itu niat. Jadi perbuatan itu adalah harus menggunakan niat. Niat itu bermaksud dalam satu perkara dibuktikan dengan kenyataan. Oleh itu maka kita berniat. Niat apa? Niat sebagai pemuda Persis. Berangkatnya sebelum kita mengisi secara disiplin administrasi tentang masalah menjadi pemuda, di situ kita punya niat. Niat untuk apa? Adalah niat yaitu untuk mewujudkan, membuktikan bahwa ini adalah sebuah amalan ibadah. Yang kedua, berhubungan dengan apa itu jamiah. Aku ditinya heula dah. Al-jam'iyatu hiya ijtima'ul hammi bitawajjuhi ilallahi ta'ala. Kumpulnya kepentingan-kepentingan untuk tawajuh kepada Allah Ta'ala. Tawajuh itu ibadah. Kumpulnya kepentingan-kepentingan untuk beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjamaah dan berjamiah ini adalah sebuah kepentingan. Sebuah kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ada anu teu berjamaah mah nyeun dosa. Sapopoena teh nyeun dosa we. So, satuju teu? Sehari-harinya itu membuat dosa karena ada satu perintah yang tidak dilaksanakan. Ada satu perintah yang tidak dilaksanakan. Berarti tiap harinya dia bikin dosa. Tidak berjamaah, tidak berjamiah itu. Mana dalil yang mengatakan tentang masalah berjamiah? Di Quran surat As-Saffat. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi jelas sekarang. Kita berjamaah berjamiah ini adalah bukan karena orang lain. Tapi karena diri sendiri secara nafsiah bahwa saya ada mendapatkan sebuah tuntutan untuk melaksanakan syariat Allah. Begitu. Melaksanakan satu tuntutan. Oleh Allah diperintah, oleh Rasulullah pun juga dicontohi. Kenapa harus ke Persatuan Islam? Kan gitu. Kenapa harus ke Persis? Kan banyak ormas yang lain. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada SI, ada SII, ada Al-Irsyad, ada PUI. Bang. Kenapa harus ke Persatuan Islam? Justru dengan didirikannya ada Persatuan Islam bukan untuk memuaskan pendirinya, tapi ini sebuah tuntutan syar'i. Sebuah tuntutan syar'i. Jadi ada Persis sebuah tuntutan syar'i. Tuh, perlu diketahui. Dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Oleh itu maka apabila sudah berada di Persis mau kemana lagi? Insya Allah. Muntas di Persis kemana? Sehingga bagaimana laki pelajar Persis untuk mendidik masyarakatnya? Pertama, yang berhubungan dengan hilangkan TBC. Apa TBC itu? Nanti. Kanan nurutin cinta. Tahayul. Tahayul. Terus
Nah, terus Khurafat. khurafat. Hilangkan itu. Ada yang berhubungan adalah dengan keyakinan, dengan ketauhidan. Ada yang berhubungan pun juga ada wilayahnya ada dengan yaitu pengamalan ibadah. Ini harus bersih. Perbuatan-perbuatan yang menjurus ke syiriknya harus. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang bid'ah itu juga adalah harus bersih. Begitu. Jadi kalau sekarang sudah diversi mau mana kan gitu. Mata cicing diversi. Sampai yang pindah ke Batu saya lupa. Ya. Dari diversi. Tenang. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana tahapan-tahapan sehingga jenjang-jenjang ini juga harus diketahui. Yang pertama di otonomi itu kan ada yang disebut hima, ada yang disebut himi, kan gitu. Ini yang sudah diakui otonomi. Di otonomi itu ada hima, himi. Wilayah kerjanya adalah di kampus. Ini ada hima di sini. Ada anggota hima nggak? Tidak ada. Ada. Cok, ngacung. Cok ngacung. Jika nusian. Ngacung. Kita mau disalahkan. Cok ngacung hima, mana ngacung? Sok kan. Nah, cara ricing. Hima wilayah kerjanya itu adalah kampus. Sedangkan posisi kampus ada yang di kota, ada yang di kabupaten, kota kabupaten. Sehingga kalau ditarik dari kesekretariatannya, nah itu kan, apa disebutnya kalau hima itu kesekretariatan apa? PK. Apa PK itu? Pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat UPI contohnya, ITB, Unpad gitu kan. Tuh. Kemudian dikumpulkan dalam satu wilayah, baik ke kota atau kabupaten, maka strukturnya itu adalah pimpinan daerah. Hima Kota Bandung, Hima Kabupaten Bandung. Ya pengurusnya dia Hima Kabupaten Bandung. Tuh. Tuh. Ya, komplit. Ngacung we. Demam desa. Tuh, ya. Sama Himi juga begitu. Kenapa? Wilayah kerjanya adalah kampus. Di sini penguatan itu pertama kali itu. Oleh itu maka yang berada di pesantren Persis, di Mualimin, itu dimasuki dalam kurikulumnya adalah kejamiahan. Berbicara tentang masalah jamiah bukan bahas kaidah, tapi memberikan pemahaman bagaimana kita adalah untuk berada yaitu di Persis. Memahami itu, sok pahami. Oleh itu maka masuk dalam kurikulum kejamiahan itu. Kejamiahan di situ adalah Jamiah Persatuan Islam. Pada yang lain ada kemuhammadihan kan? Ada. Ini kejamiahan, memahami tentang Jamiah Persatuan Islam. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, kemudian paham, maka insya Allah gak akan dilepaskan. Mata Bapak naros, namun Gusti Persis rekam deui. Itu. Upama tos dihimar ke mana? Insya upami tos dihimar ke mana? Nah gitu, kapal muda. Mulai beres di kampus jadi S hiji.
Kapemudi. Sudah saja di situ. Tidak ada lanjutannya. Harusnya di follow up. Dilanjutkan kemana? Ke pemuda. Jenjang itu. Maka diaku berdasar di muktamar itu. Untuk wujudnya adanya adalah yaitu tentang hima dan himi. Masuk nanti pada gerbang pemuda. Pemuda salah satu yaitu tahapan setelah hima ke pemuda. Ada ustadz yang hima ongkoh, pemuda ongkoh, yang dobal. Cuh, ngaco, muka anggotamu dobal. Ngaco. Tuh. Pemuda hima ongkoh, pemuda ongkoh. Di talian eta mata dua nana. Wilayah kerja di kampus juga dia sebagai anggota, kemudian juga masuk ke pemuda. Silakan. Kalau sekarang sudah ke pemuda kemana? Gitu itu. Ke Persib, masuk ke Persib. Itu sadari itu. Baru di sini kita melaksanakan jenjang ibadah itu. Hima, pemuda, langsung ke Persis. Maka di Persis mah bukan NPA, tapi niat. Tuh. Nomornya juga induknya. Kalau sudah di Persis, eksistensinya di Persis. Di Persis. Kalau sudah di Persis, nah disinilah nanti. Ya. Kalau sudah di Persis itu bagaimana nih? Kalau sudah di Persis. Nah sebelum masuk ke situ, kita lebih dulu adalah di pemuda dulu aja sekarang. Ini kan pemuda dari cabang-cabang ya. Ya. Pemuda di cabang, ini pimpinan cabang Persis. Di bawahnya ada otonom. Apa? Persisri. Kemudian pemuda dan pemudi. Nggak ada hima-himi, nggak ada. Hima-himi itu sampai di PD. Nah, ini Persis, otonom. Siapa? Pemuda. Maka pemuda di situ adalah berperan aktif. Begitu. Dengan apa? Dengan Persis. Artinya di sini sinergitas itu. Kegiatan yang sinergi. Sinergi itu kegiatan gabungan. Satu sisi berada dalam arti strukturnya ada pemuda, satu sisi ada di Persis. Maka kalian silahkan bergabung dengan Persis. Coba di cabang ada yang begitu nggak? Memberikan ruang dan peluang kepada pemuda Persis. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang tidak begitu nggak? Terus terang. Ada yang gitu nggak? Jadi artinya apa? Pimpinan cabang itu Persis adalah tidak memberikan ruang kepada pemuda. Ada yang gitu nggak? Kalian yang dapat merasakan. Nggak ulang. Ayah berarti. Iya. Artinya bahwa peran pemuda ini adalah justru nanti memberikan self service. Sifatnya membantu terhadap Persis. Apa ruang yang bisa dilaksanakan oleh pemuda? Begitu. Dan Persis pun juga merasa gembira dibantu oleh pemuda. Jadi gak ada yang dalam arti antara Persis dengan pemuda adakan sebuah persaingan, bukan persaingan. Tapi justru adalah pemuda nanti adalah regenerasi untuk menjadi Persis. Dibuka ruangnya itu.
Nah, apabila sudah dibuka ruangnya, apa kompetensi yang bisa dimanfaatkan? Contoh, di Persis SDM-nya kurang. Contoh sebagai sekretaris. Coba dibantu oleh pemuda masuk ke ruang situ. Jadi membantu sekretaris. Sekretaris nanti Persis tah atuh anu wakilna ti pemuda. Tapi sifatnya adalah bukan masuk dalam struktur, tapi membantu di dalam kesekretariatan. Sudah memberikan peran kepada pemuda itu. Kalau sudah belajar begitu, nanti dia sudah cukup umur dan sebagainya, masuk ke Persis. Mulai saya nunjuk kata. Ya maya ke sekretaris ya. Tuh, tah ieu mah ye ke SDMO ya. Tah ieu mah ye ke bidang dakwah ya. Nah, gitu. Oleh karena itu maka di sini perlu kalian itu berhubungan yaitu dengan masalah-masalah yang dengan ada di Persis. Dan apabila sudah berada di Persis, maka sifatnya itu self service. Jadi ulang aluran Persis gitu. Cek bahasa Sunda mah ulah cecungah. Apa cecungah? Cecungah teh ulah teh sopan kalau. Kita carutah gitu. Kita memiliki potensi, gitu kan? Nah, potensi ini ada SDM. Maka kita tetap ikroman kepada Persis. Membantu. Ini yang diharapkan itu. Sehingga ini estafet nantinya. Jangan putus. Jangan cukup hanya sampai di pemuda. Punya potensi itu, lanjutkan ke Persis. Ini perlu di Persis itu adalah orang-orang yang punya potensi. Tuh ya. Nah oleh itu maka ini yang diharapkan oleh Bapak sebagai kalian sebagai pemuda. Dan pemuda pun juga punya karakteristik masing-masing. Ya. Yang pertama, ini yang pertama yaitu kita harus bisa membaca potensi di setiap jenjang. Ya. Membaca potensi di setiap jenjang. Jenjang sekarang adalah pemuda. Pertama adalah potensi intelektual. Jadi artinya bisa membaca diri sendiri tentang sebuah kemampuan secara intelektual. SDM. Itu. Silakan. Oleh itu maka di dalam organisasi, di dalam jamiah, justru kita ini adalah sambil belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri. Tentang apa? Tentang potensi SDM ini, sumber daya manusia. Ini ya. Sehingga kalau nanti di pemuda itu ini ditarik, itu kan menjadi taskil pemuda di cabang, asalkan di jamaah. Ya, di jamaah, pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah ada yang di pemukiman, pimpinan jamaah yang di desa. Ini ada di desa ada. Levelnya desa gitu pimpinan jamaah itu. Memang pemuda di jamaah levelnya di pemukiman. Oh di RW. Berarti di RW itu di pemukiman. Ya. Ada yaitu pimpinan jamaah pemuda di RW atau juga ada tingkatan desa, begitu kan. Ini kan bertahap. Dari pemukiman nanti ke tingkat desa. Dari desa ke tingkat kecamatan, berarti cabang. Mengapa dalam arti harus kita dalam arti memiliki potensi intelektual dan yang dapat nanti yaitu untuk memberikan peluang itu nanti yang akan menjadi pemimpin itu. Siapa potensi yang pimpinan jamaah? Itu si Anu tarik ke pimpinan jamaah tingkat desa.
Kemudian pimpinan desa nanti ketika desa nanti ditarik ke pimpinan cabang. Oleh itu maka diharapkan semuanya ada punya potensi intelektual, potensi SDM. Silakan. Oleh itu maka di pemuda ada Tapik 1, Tapik 2 dan Tapik 3. Nih, itu untuk membentuk yaitu tentang ada potensi dari intelektual itu. Kemudian juga yaitu potensi tentang fisik. Artinya di pemuda itu ada untuk membentuk fisiknya itu dengan bidang olahraga. Ada bidang olahraga nggak? Ada. Di Persib nggak ada bidang olahraga, nggak ada bidang olahraga, nggak ada. Di pemuda itu ada bidang olahraga. Ini adalah untuk membentuk fisik. Ulah loyo itu di pemuda. Ulah umur pemuda gara. Hari fisiknya fisik aki-aki. Bentuk fisik itu dengan olahraga. Jadi kalau pemuda sekarang berada di bidang olahraga, maka harus bisa menggerakkan yaitu pemuda untuk menyehatkan fisiknya. Jadi artinya kita bentuk pemuda itu fisiknya yang kuat. Olahraga. Mantas kayak dari riadoh kan itu kan. Pertandingan. Tak upami badai muscap sok aya heula penyerta pertandingan itu kan antar pimpinan jamaah itu antar pimpinan jamaah antar di naon antar pimpinan jamaah ada ranting nggak di sini nggak ada oh nggak ada ya. Jadi antar pimpinan jamaah tuh ya di pemuda itu fisiknya harus dibentukin harusnya harus kuat harus strong bukan strong itu kan kuat fisiknya deh itu udah loyo. Kemudian juga harus punya potensi materi. Di pemuda itu harus punya potensi materi. Bagaimana bisanya pemuda itu ada punya materi? Kade anu sebutkeun dalam artilah pemuda teh. Kan usia di pemuda ini 17 sampai 40. Kalau 40 berarti sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga berarti harus punya potensi materi juga. Berarti harus kasam, harus usaha, harus ikhtiar gitu. Artinya adalah harus punya pekerjaan. Untuk apa? Potensi materi ini adalah untuk pertama membiayai dirinya sendiri dan yang keduanya membiayai adalah jamiah gitu. Maka lamun disuunkeun infak bulanan tong hese. Aing ngarokok gara ngabuat terus. Hari tempo infak bulanan sesah. Ini tukang ngarokok hunkul lah begitu ngomong melenyun. Ya di sini kan ada yang suka merokok yang tidak ya enggak. Itu ikan ngarokok melenyun gara ari kewajiban di jamiah teu dilaksanakeun kumaha terus kurang barokah kayak gitu deh. Ya potensi materi itu silahkan. Bahkan pun juga adalah harus dicari bagaimana bisa wujud materi begitu di karakteristik masing-masing di cabang itu kan coba. Ya ada margasi nggak? Dari PC margasi ada nggak? Sok ngacung. Oh ya. Di potensi di marga ASI itu tentang masalah sosial budayanya itu tinggi itu. Daripada kabatur seni geus ku urang. Budaya teh. Silahkan, kalian punya potensi apa? Nah itu. Saya punya hubungan dengan masalah kerajinan, sok adinya. Kreatif. Tina limbah menjadi tuh, tina limbah jadi uang. Tina limbah jadi kerajinan. Tina kerajinan jadi uang.
Begitu. Jadi jangan ngarokok terus segera. Usaha teu dae. Kajian teuing tumor. Apa tumor? Tukang molor. Ngarengkol we. Yang gitu udah harus kreatif. Ya. Apa yang bisa dikerjakan? Silakan kerjakan. Nah ini ya, memacu untuk materi itu begitu. Saya belajar lah silakan. Di sini kan jelas ada yang berdua bekerja dan sebagainya. Sisihkan untuk kepentingan jamiah. Untuk mengurus diri sendiri, yang berkeluarga dengan berkeluarga, dan juga jangan lupa untuk infak ini bulanan. Selalu lunas aja. Jadi cabang-cabang selalu lunas aja. Ketua cabangnya dia tuh. Ketua cabang pemuda. Mana? Cung. Ayah ngacung aja. Tuh, itu. Ketua cabang. Ya. Dari mana? Cabang mana? Katapang. Cabang Katapang. Ketua cabang Pak Katapang pemuda. Ketua cabang pemuda. Udah beres iurannya? Desember. Sudah sampai ke Desember. Infaknya sudah sampaikan ke PD. Otos. Taros wae gitu. Gimana? Ngarokok jalan. Iwa jalan. Mangga we bukan eta. Hese jarek doge. Baik, kalau bisa ngarokok geura aya kewajiban infak teh dibayar. Tolong perhatikan itu ya. Ini potensi materi itu begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu potensi daya jelajah atau pengalaman. Jadi potensi daya jelajah atau pengalaman. Di PJ ruang lingkupnya itu di pemukiman tiap RT itu. Nah, sageliwak lah sabaraha kakak di RT di RWM. Contoh 1 RW 30 kakak. Itu adalah sebagai pengalaman untuk memimpin sebuah jamiah. Kira kok muter sakitu mah atuh 30 kakak. Dari 30 kakak berapa pemuda yang ada? Contohnya ada pemuda 60. Berapa yang siap untuk bergabung dengan kita? Cara dan teknisnya bagaimana? Wah, pemuda mah gampil atuh. Gampil pemuda. Paling enteng pemuda mah sebenarnya. Dulu juga saya kan pemuda. Tapi tidak pernah berada di jamiah Persis pemuda. Jadi bapak mah langsung ke Persis. Mimpi jadi ketua cabang gitu. Walaupun tidak pernah dalam arti menjadi yaitu pemuda Persis, tapi pernah yaitu ngaheyeuk dayeuh pemuda di mana? Di Karang Taruna. Karang Taruna. Itu sebagai bahan belajar untuk memimpin. Sampai anggotanya itu 83 dulu itu. Apa sih pemuda inginnya? Ingat saya waktu itu. Resepna karena camping, mari camping. Resepna karena sepak bola, mari sepak bola. Resepna karena seni, yo, mari kita bikin seni. Sampai sekarang mohon maaf, di rumah masih ada drum. Gitar listrik ada. Di Dusan tidak ada yang melanjutkan. Mengapa? Nu haram teh lain ngeband aja teh. Nu haram teh ngeband bari gedeng gitu masalah. Gitu ieu teh. Tepikeun ka diorientedkeun nu ngeband mah ngegedeng gitu. Cing bikin sekarang grup band adalah yang Islami. Gitu. Tah baheula Bapak gitu. Tapi ka ayeuna ge aya keneh. Alat band ge.
Ayeuna bapak anjing kana 62 tahun ya. Aya kene. Anak bapak ge teh dahekeun. Itu pada aya. Bayangkan saja. Saya dulu begitu. Olahraga, anak olahraga. Tapi karena nyieun lapang sorangan. Karena poli, nyieun lapang sorangan. Karena badminton, begitu kan? Udah PB mah jarang baheula mah tuh. Pan di Tegal teh kan, nuku awi teh dengan eta teh, lena teh kan. Jieun gitu kan. So, barinya. Tenis meja, nyieun sorangan. Ayeuna mah moli gak tadi pake. Nah gitu dulu. Waktu memimpin pemuda di luar Jamiah Persis. Yang senangnya itu apabila sudah ada pertandingan poli, wabringan gitu kan ya. Tuh. Ya sok itu tara. Olahraga giatkan. Sok bergabung dengan yang lainnya. Jung, siapa yang suka poli di sini? Ada. Bulu tangkis? Ngacung. Tuh, satu orang di mana? Cimaung, tuh, Cimaung. Silahkan, ya. Bahkan sekarang dicari yaitu kader-kader yang punya potensi untuk dia memiliki skill yang berhubungan dengan olahraga. Maka PD Persis Pemuda mengadakan yaitu koordinasi dengan KONI. Betul nggak? Nah, itu. Kalau nanti punya potensi itu bisa ditarik nanti oleh KONI itu. Naon KONI itu? Komite Nasional Olahraga KONI, Komite Olahraga Nasional Indo. Gitu. Itu bagus sudah mengadakan adalah kerjasama dengan KONI itu. Punya potensi bisa ditarik nanti. Baik itu adalah untuk di pesantren atau juga bisa juga di pemuda juga. Nah ini yang berhubungan dengan potensi yaitu daya jelajah itu. Nah kalau sudah nanti dia memimpin jamaah, kemudian memimpin cabang, nah itu pemuda itu pengalaman itu. Pengalaman berorganisasi di tingkatan pemukiman RW, kemudian di tingkatan desa, kemudian di tingkatan nanti adalah cabang, di tingkatan PD, di tingkatan PW, sampai ke PP. Silakan berjenjang itu Pak, bertahap itu kita yaitu laksanakan. Tuh ya, jadi punya potensi itu jangan dibiarkan. Kemudian selanjutnya adalah potensi mental. Catat, saya salah temilarian gitu. Potensi mental. Mental pemuda oleh mental laki-laki. Kekuatan mental ini berhubungan dengan stres. So, kita punya mental yang kuat. Jangan sampai kita mentalnya loyo. Sebagai pemuda adalah harus kuat mentalnya. Ulah belikan, ulah punungan. Ya mah kareka gideng saeutik ya pondong mereka keluar jadi anggota pemuda. Goreng patut gitu. Kuat mentalnya itu. Bahkan pun juga apabila ada sesuatu hal yang berhubungan adalah dengan hal keilmuan dan sebagainya, gagasan dan kita nanti belum diterima, maka kita harus yaitu semangat Islam. Mau menerima pendapat orang lain, begitu. Tuh ya. Pak Dio, punten pangnyarakeun eta dina kantong Bapak aya seratan punten dina eta mobil.
Kak Hasbi. Natas. Nah itu ya tempat ikan. Mental itu. Biasanya kita seringkali kita sebagai pemuda Persis tapi kita malu dengan kepemudaan Persis itu. Engkau cicing ya pemuda Persis tapi era nyebutkan pemuda Persis. Kumaha itu pokok bisa. Ini dari mana? Tebani nyebutkan pemuda Persis. Ya. Ini dari mana ini? Pemuda. Pemuda mana? Ya kena ulang heula. Mata di piwarang diacukan teh kitu eta. Tuh, lambangna deui nyata. Justru dengan dalam arti ada rasa, suara, usaha, tertanamkan rasa itu. Rasa naon? Rasa Persis. Rasa teh. Satu rasa apa? Rasa Persis. Sebagai pemuda Persis maka kita muncul pemuda Persis. Ngaku ya mah di pemuda Persis tapi era nyebutkan pemuda Persis. Kumaha? Aruguh pisan. Ya. Dari mana ini? Pemuda. Pemuda apa? Ulang heula gitu. Coba mikir saya rubah. Pemuda Persis. Itu. Kalau sudah serasa insya Allah rasa ini gak akan hilang. Akan hilang. Itu. Ya. Kita harus berani menampakkan kita pemuda Persis. Mata kumata ari dina eta teh dina himne na teh pemuda Persis. Hah, kumaha? Non, namina teh? Mars Persis. Mars Persis. Mars Persis pemuda. Pemuda Persis. Mars pemuda Persis. Tuh, pabelit kan. Coba kata-kata apa yang terselip di situ? Sing saya minta seorang ke depan. Silakan untuk dinyanyikan. Seorang. Bagus. Mau. Silakan. Nih. Mayun kali itu. Oke semuanya silakan untuk berdiri semuanya. Supaya kita ngantuk ya. Iya, silakan. Dari tadi. Siap. Kita mulai saja, kita bareng-bareng saja ya. 1, 2, 3. Kami pemuda pembela agama, pembangkit umat yang utama, bertablik mengikat hati yang suci, berdalil Al-Quran dan hadis, ditanam iman, disebar aman, memimpin jiwa dan alamnya, memasuki berjihad, berdakwah, bersuara, bersatulah, hai muslimin. Siapa yang menentang Islam musnahlah dari dan hujannya. Bersatulah, hai muslimin. Siapa yang menentang Islam musnahlah dari dan hujannya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih dari pemuda Cimaung. Ya, karena kayak Cimaung. Ya. Ngantuk sekarang? Gak ngantuk ya? Enggak ya? Nah, sengaja oleh saya arahkan ke situ. Ya, itu ya yang berhubungan yaitu dengan mental sebuah yaitu pemuda Persis. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membaca medan dakwah. Ya. Membaca medan dakwah secara letak geografis. Persis Kabupaten Bandung nih, Persis Kabupaten Bandung
tersebar di 28 pimpinan cabang. Ini persis. Tersebarnya di 28 cabang. Insya Allah sekarang lagi digagas lagi untuk terbentuknya pimpinan cabang. Mudah-mudahan bisa di Nagreg dan juga di Cilengkra. Mudah-mudahan. Kami berusaha ya untuk wujud itu. Nah, jadi ada 3 lagi kecamatan yang belum terisi dengan pimpinan cabang. Yang pertama yaitu dari sebelah timur, yaitu PC, coba PC mana? PC Cicalengka. Jadi sebelah timur saya geografis PC Cicalengka. Kemudian sebelah utara PC Cimenyan. Ada Cimenyan nggak? Mana? Ada? Nggak ada Cimenyan. Kemudian untuk sebelah yaitu baratnya yaitu Ranca Bali. Ini ke situ. Ranca Bali sampai Cihidung, Cipelah. Ada nggak Ranca Bali? Oh, tepuk tangan atuh. Jauh orang tuh. Di mana? Di Cihidung, di Cipelah. Oh, Cikalahau. Jadi pasantren. Banyak teh di Cipelah yang Cihidung. Atau Cipelah apa masih kene deket. Deket kene ya, itu kan. Ya. Jelajah tentang masalah dakwah dulu sebelum jadi Bandung Barat itu saya waktu itu di PD saya udah 20 tahun. Itu dakwah sampai ke Rongga. Sampai ke Rongga ngaji teh. Perjalanan teh karena motor genep jam bari laleur teh. Pernah tibebut geus Pak karena motor teh. Itu sampai di situ. Tapi kita ridho. Mengapa? Ibadah. Sampai dimekarkan jadi Bandung Barat. 16 PC di Bandung Barat itu. Pada waktu dilepas itu 9 PC. Sekarang udah 16. Berarti maju menjadi 7. Ditinggalkan dari Kabupaten Bandung itu. Sampai di situ. Jelajah. Dakwah pun juga dengan Ustadz Jae itu ke Cihidung begitu muter. Pan eta teh di langit pandai. Dakwah di langit di Cihidung mah. Orang Cihidung dia tuh. Ya, waduh kita muter. Itu. So, hese eta ku motor oge lain ahli nama ka dieu mah. Cihidung mah kitu da. Muteran gunung atuh. Tuh, Cipelah mah leung lah, cenah paham. Ya. Tuh, Citalab mah deui mah deukeut. Ya. Nah, itu untuk barat, untuk apa? Untuk barat Ranca Bali. Kemudian untuk selatan Kertasari. Ada Kertasari enggak? Enggak ada. Oh, ada Kertasari. Ya. Pemuda Kertasari. Dari mana Kertasarinya? Ciburum. Wah, jadinya apalah Ciburum tuh. Ya, di pasar kan? Mohon gitu. Aku. Ya, terima kasih. Ya, ada. Nah itu ya tempat 3. Ini adalah kita harus baca. Mengapa? Karena medan ini adalah medan untuk dakwah kita. Apalagi yang berada di Taskil PD. Begitu. Apalagi di Taskil PD. Begitu kita akan dakwah nanti atau itu adalah ngaji atau juga adalah khutbah Jumat. Dijadwal di Pamengpe. Beda dengan dijadwal waktu di Ranca Bali kan gitu. Persiapan mental itu. Termasuk juga persiapan duit. Mawa ongkos sorangan. Bila mana kita tidak ada ratibah adalah apa transport gitulah. Ngaku kulutus. Kapok aing mah kerja deui lah. Jangan begitu. Kita bawa sendiri. Jadi kita itu macul aja lah. Kalau bahasa saya macul. Tahu macul? Macul urang. Dina waktu keur macul belut, ambil enggak? Ambil.
Urang mah nama ngaji we. Cenah ngaji teh geus nama aya nu ngasongkeun amplop cana. Tong ditolak, nolak rezeki mah dosa. Tuh kan? Nah itu. Silahkan. Ini ya medan-medan ini kan perlu mental ini ya. Oleh itu maka di sini yaitu untuk bergabung antara Persis yaitu dengan pemuda dan ruangnya dibuka. Silakan. Sama di cabang juga begitu, harus membuka ruang. Pemuda yang potensi tarik nanti yaitu untuk menjadi mubalik di cabang. Setelah mengadakan yaitu penilaian tentang kompetensi intelektual, kompetensi keilmuan dan sebagainya. Begitu. Tarik nanti. Sehingga nanti mengayomi dalam arti satu kecamatan itu di situ pemuda diberikan kesempatan. Kalau sudah diberikan kesempatan jangan tidak mau. Harus siap. Apalagi sudah dinilai oleh bidgar dakwah bahwa saudara punya kompetensi, kemampuan di dalam intelektual dan kemampuan dalam keilmuan. Juga punya juga ada potensi berhubungan dengan mentalitas. Punya pun juga ada ketenaga dan sebagainya. Itu kita gunakan. Jangan sampai kita ini melihatnya itu karena duit wae. Mata aya tayong basuh yang mah garing tong gitu. Tayong mesinna basuh yang mesinna garing. Jadi pemula jangan begitu lah. Ya, dakwah itu. Ini perlu ya Bapak sampaikan kepada kalian supaya kalian betul-betul ada sebuah inovasi mentalitas, perubahan mental. Itu, perubahan paniatan lah. Itu ya. Tidak ikhlas jadi ikhlas gitu kan. Tuh. Ini ya, itu harus kita membaca yaitu tentang medan yang kita akan laksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu berhubungan dengan pola gerakan Persis. Ini tadi ada membangun pola gerakan Persis atau sinergi. Sinergi itu kegiatan bergabung, itu kan. Kegiatan sinergitas itu kegiatan bergabung antara Persis dengan pemuda. Nah, sini ada pola gerakan Persis itu yang pertama dakwah. Dakwah itu bukan hanya dalam arti adalah mujadwi ya tukang nyenan jadwal, bukan. Artinya adalah potensi-potensi yang ada di pemuda itu, insya Allah kalau di PD itu ada dibuka ruang. Gitu. Kalau di PD, ya dibuka ruangnya itu. Di sini ada yang berhubungan dengan ditarik dari pemuda PD itu taskil ke manajerial tamhidul baliin. Sahata anu ngelola tamhid di pemuda eta PD. Terus aya beda dakwah. Nah, itu sengaja itu. Sengaja dari pemuda tarik. Itu padahal kan Persis itu wilayah Persis itu. Ditarik. Silakan pemuda PD untuk mengelola tamhid dengan pengawasan Persis. Jadi manajerialnya itu ada pemuda. Tapi tetap Persis ada di dalam. Jadi nanti sharing antara Persis dengan pemuda. Begitu itu mubarwang itu. Di cabang pun juga harus begitu. Matak bapak aya naros, aya teh cabang sok ngahalang-halang pemuda. Itu maksudnya. So, terus terang biar terang terus. Aya teh. Ya menghalang-halang ya pemuda punya potensi dan sebagainya. Tapi kan tidak diberi ruang oleh pimpinan cabang itu. Kalau ada, harewaskeun ka bapak. Nanti bapak akan instruksikan ke bidgar. Satu ada bidgar SDMO, yang kedua bidar dakwah. Begitu. Yang merasakan kan kalian, yang ada di cabang kan? Silakan. So, selama potensi itu yang harus kita punyai. Nah ini ya matematika.
Jadi bagaimana gerakan tesis di dalam masalah dakwah mengisi semua yang berhubungan dengan masalah-masalah untuk memberikan pemahaman terhadap umat, untuk merubah karakteristik dan akhlak umat. Itu pemuda dilibatkan di situ. Nah, di sini pemuda harus cantik juga karena ini adalah wilayah persis. Di dalam menyampaikan substansi materinya dengan menggunakan ilmu dakwah, metodologi dakwah, retorika dakwah, dan manajerial dakwah gitu. So, gunakan. Nah begitulah ya. Mata cek bapak oke, sok harewaskeun ka bapak. Bila mana kalian punya potensi di daerah masing-masing, cabang masing-masing, tapi kalian tidak diberikan yaitu kesempatan. Cek bapak ke harewaskeun. Tuh. Keun da apal di Cimaung. Ya, sudah. Perhatikan. Tuh ya, tolong perhatikan. Kemudian juga tentang masalah pendidikan. Sama di pendidikan juga. Kalau di dakwah, pertama meningkatkan upaya perluasan dakwah melalui berbagai media. Nah, jadi sekarang ini kan dakwah dengan digital itu kan. Nah, di sini di PD belum ada ke situ, baru merintis nih. Media dakwah PD itu merintis dengan dakwahnya itu dengan digital, dengan media elektronik dan sebagainya. Insya Allah nanti tanggal 8 itu di PW Versi Jawa Barat diadakan yaitu workshop tentang dakwah digital. Nah, workshop dulu di PW itu nanti tanggal 8. Nah, kemudian nanti ditularkan oleh PD, dilaksanakan oleh PD, dan nanti diangkat yaitu dari pemuda. Nah, gitu. Kan karena media mah pemuda mah aduh hebat lah. Gesit. Ya, gesit lah itu. Hebat gitu karena bangsa naon lah. Dunia maya malah aya sekolah mah lieur gak apa-apa kieu. Ya, yang penting bisa nge-WA we bawa jeung dari telepon lah gitu lah. Jadi kalian kan punya potensi ini ya. Saya yakin nih. Piraku budak TK we mah hebat. Apalagi kalian. Nah itu. Bapak yakin. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Sehingga bisa digapai itu semua potensi. Ini Ustaz Nudin sudah membahas itu di PD itu kan. Dan insya Allah PW besok nanti tanggal 8 itu akan mengadakan workshop tentang dakwah digital. Insya Allah. Jadi yang harus hadir itu Birga Dakwah PD Persis. Nah, dan juga salah satu dari ketua cabang. Supaya mengenali itu. Dan kalian berada di cabang, saya punya potensi, dukung itu. Ngerti kan? Nah, itu. Tuh. Kemudian mengintensifkan pengiriman dai ke daerah-daerah. Nah, ada wilayah-wilayah yang memang ini harus menggunakan tenaga pemuda. Bahkan Indramayu, kemarin saya mengadakan pembinaan ke Indramayu, PD Indramayu. Di PD Indramayu itu adalah diperlukan yaitu sebagai mubalig, sebagai dai, siap dakwah, siap ngajar, tapi masih kena bujangan. Sampai disiapkan, jangankan untuk calon istri, rumahnya mau disiapkan. Syaratnya bujang kene. Itu di PD Indramayu itu. Kemarin Bapak itu mengadakan pembinaan. Ustaz diperiogikan anak-anak hulang Bapak teh. Saha nu siap pemuda ieu? Teu naon-naon teh pemuda Kabupaten Bandung oke. Dan tanggal 15 nanti saya akan musda di Indramayu. Saya sampaikan kalau ada yang siap. Ini sangat diperlukan ini. So, saha nu siap? Ini daerah jelajah dakwah itu.
Duh ngahulang. Indramayu jauh ya. Jawa Pantura deh, Jawa panas di hawa oge. Wah hareudang, wah geus riweuh ieu mah. Nah ini ya yang lagi sekarang oleh Bapak itu dicari itu. Silahkan. Ya kalau ini dipintanya juga adalah ke wilayah yang langsung ke PD kan. Itu ke PD. Siapa kira-kira di PD contohnya? PD Kabupaten Bandung siap, berarti ada pemuda yang siap untuk diterjunkan ke situ. Tinggal kontak nanti saya. Silahkan. Oh, udah. Itu salah satu yang disebut pola gerakan Persis. Ataupun juga tidak kurang di mana di cabang-cabang. Kan di cabang-cabang itu kan tidak semua juga ada punya dai kan itu. Ini perlu juga pemuda yang punya potensi intelektual, potensi keilmuan, potensi juga mentalitas dan sebagainya. Bari bujang kene, bisa ada permintaan di daerah-daerah. Di Kertarsari itu ada mana Kertarsari? Ada apa? Buka tanah ya? Ya, buka tanah itu. Buka tanah. Ada yang dari Ciberem ada ke buka tanah nggak? Yang ngelola itu? Nggak ada ya? Ada? Alhamdulillah. Nah itu perlu. Di situ ada bidang ini dia bisa pendidik. Mengapa? Karena masih ada kan? Nah, itu dibuka tanah itu. Nah. Ini pun juga sama begitu. Itu membuka itu kan. Itu ke daerah-daerah maksudnya adalah ke cabang-cabang, ke desa-desa dan sebagainya. Kemudian mengkaji dan merespon dinamika pemikiran. Nah, jadi alangkah juga gembiranya saya sebagai ketua PD jikalau di sini ada pemuda yang memiliki dalam arti pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Jadi Bapak mau ngerasa kesaingan, mun aya pemuda yang punya potensi pemikiran yang berlian. Nanti ditampung oleh Ustadz Agus itu. Jadi Ustadz Agus nanti ketua PD itu nggak akan sulit untuk mencari taskil itu. Diambilnya dari apa? Dari cabang-cabang, dari pemuda-pemuda cabang itu. Itu. Memiliki dinamika pemikiran dan pemikiran ini adalah harus dalam arti berkembang, tidak stagnan, angere didinya gitu. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu seni dan budaya yang berkembang di masyarakat. Artinya bahwa di pemuda dikarenakan sudah ada yang disebut yaitu bidang olahraga. Kalau seninya nggak dimasukkan? Seni budaya. Oh seni budaya. Oh berarti seni budaya juga ada masuk. Coba di sini siapa yang memiliki jiwa seni? Cing sahanu tiasa ayeuna ngalagu nyanyi. Sok nyanyi di dia. Ulah cimaung wae atuh. Ada enggak? Mana pengumpul? Sok punya potensi nyanyi. Sok nyanyi naon? Ya mah kumaha hati tah nyanyi hese. Sok nyanyi. Punya potensi enggak untuk budaya seni budaya ya? Hah? Arisin? Nah, kayak isin. Barusan itu udah saya bertemu dengan ketua-ketua PD se-Jabar itu dan sekretaris. Itu ada hiburannya. Sok, siapa yang akan melantunkan suara emasnya? Coba ketua PD di daerah itu nyanyi. Bari eta teh geus bapak-bapak aki-aki ya. Nah, da teu haram. Kamu iya budak ngora atuh. Bisa. Ayo, karep. Daripada nunutan, ayo karep. Ke depan. Ya mah kumaha. Ada enggak? Cimaung deui. Yang murid Ustaz Rahmat.
Itu kan. Nggak ada. Aduh. Potensi ini seni budaya itu. Kalau kalian punya potensi berhubungan dengan seni budaya, baik itu adalah memerankan alat atau juga ada seni suara dan sebagainya, kenapa tidak kita bangun? Ya. Grup seni di cabangnya itu. So kayak dia seni ngusep. Coba ngasih ngusep. Ya. Nah, tolong perhatikan. Maksudnya adalah supaya nanti diperlukan oleh umat yang berhubungan dengan seni itu kita tampil daripada kabatur. You know? Artinya? Iya. Coba di cawang itu kan ini bidang, ada bidangnya olahraga dan seni budaya itu. Jadi punya potensi itu kita kembangkan di cabangnya itu, utang di PD, di cabangnya aja lah. Silakan. Ada enggak? So, siapa yang punya grup di cabangnya? Seni budaya. Ada enggak? Mana sok ngacung? Itu yang ngacung wae areraan teh kumaha ya? Mana? Ada enggak? Jadi artinya begini, biasanya kalau kalan belum terkoordinir dan sebagainya, belum manajerial dan sebagainya, coba di manajerial seni budaya itu. Jadi engke mun bila mana ada hajatan dan sebagainya, tah ti pemuda marga asih, onang. Piraku teh dibere transport acan. Tuh. Tuh, ngalagu kasidah. Marawis. Ya. So, daripada ngodang di luar. Ini kan pendapatan pemasukan itu. Iya, bentuk itu. Silakan. Dengan olahraga dan seni budayanya itu. Udah sieun dites ka hareup jempe. Mentalnya masih kena mental lemah kene wah. Kumaha ieu teh? Ya. Cung sana biasanya ngaji ya. Nyanyi sok Bapak. Ayo ngupingkan sok, enggak? Sok tong isini sekarang. Mana? Sok. Ada enggak? Mana? Tong silu tuduh sok ka hapayeun kieu. Ada? Ya mau ulah kieu ya, tolong perhatikan. Saya paling tidak senang. Keur imah teh di gang, boga gitar butut. Gung beragemreng bari jeung ngagandengan kata tangga. Bukan perilaku yang terpuji. Ieu mah titah nyanyi di dia geura sok serius di dia. Engke bila mana imtihan diteun Bapak titah nyanyi gitu. Jadi kita sekarang sudah ke situlah coba ya, pemuda itu. Seni budayanya kita angkat gitu kan. Tuh, sok siapa yang biasa napeuh bedung? Drum. Ada nggak di sini? Nggak ada. Gitaris, main gitar. Ngaco. Wah, sadagu serius wah. Ya aduh. Nggak adanya. Aduh, naon atuh kabisana ieu. Belum ada spesifik ini ada masalah seni budaya itu. Ngaji urang teh perlu atau bisa atau karena seni ge bisa gitu. Ini maksud Bapak mah ya batikan. Ini tolonglah ya di follow up lah. Ya, tetap di follow up, dimotivasi oleh PD. Siap. Ya, gitu. Ya, mana ketua bidang olahraga dan seni budaya? Ada nggak di PD sah? Di Bengkar mana di Bengkar? Sada. Kang Uus. Oh, Saduus. Uus iya. Pajet tuh. Oh, Pajet. Oh, orang kayak Kemir. Pasir Kemir. Oh, Pasir Kemir. Oh, eta. Tai. Saduus. Kadio Saduus. Kadio. Dia ya sebelah narunutan gitu kumaha.
Terus sebagai bidang olahraga dan seni. Ya, berarti seni budaya kan? Pernah kan arti di cabang-cabang itu dievaluasi tentang potensi seni budaya? Udah, ada yang terpilih nggak? Ada yang terpilih nggak? Menyebutkan Ustaz. Terus. Belum sih, cuma baru datanya saja. Oh, baru datanya. Tapi belum diimplementasikan. Oh, belum. Itu. Ustaz Us biasanya ini? Oke. Ya, nggak apa-apa rek marawi saya kumaha silakan. Piraku ketua PD wae tah, bapak tah. Tadi ngabandungan teh. Tampil nyanyi atuh. Ketua PD teh ngan bapak henteu. Ya ternyata ada dalam arti potensi-potensi yang terpendam gitu kan. Begitu dibuka ruang, wes. Rade nyanyi nama sih mau eleh sih gitu. Jadi kita nggak usah ada arti kita berpikir yang lain-lain. Jadi orang mengita bisa, orang nyanyi bisa gitu. Enggak. Tuh, perhatikan. Jadi baru didata saja. Kalau baru didata terus dikembangkan di follow up lah. Nanti berikan ruang untuk cabang-cabang dan potensi itu nanti bisa dikembangkan secara profesional dan dijadikan sebagai lahan nanti. Seni budayanya itu berjalan, kemudian juga punya dalam arti pemasukan daripada orang kabatur. Ada kan grup Marawis kan yang harus dibayar 5 juta itu. Kan gitu kan main tim itu jam 10 tapi ke jam 2 kan seberapa jam. Tapi 5 juta. Jadi pasien tuang, pasien ngaleut. Segala rupa. Dicanakan oleh-oleh. Dah. Sampai ke situ lah tolong perhatikan. Ini PD ini ke Ustaz Us sampai ke situ. Jadi bukan hanya kita mengelola atau manajerial tentang masalah olahraga, juga seni budaya. Ya, terima kasih Ustaz Us. Mangga tunun. Saya di Pasir Kemir. Tuh ya, perhatikan. Kemudian sekarang mengkaji dan merespon dinamika pemikiran seni budaya yang berkembang di masyarakat. Artinya Persis harus memotivasi pemuda, diberikan ruang begitu maksudnya. Nah di sini pun juga kan belum ada ya. Coba kalau didata dikembangkan dan sebagainya, insya Allah. Tuh ya. Ini untuk di dakwah itu. Kemudian sekarang di pendidikan. Di pendidikan ini yang pertama adalah mendorong meningkatkan kualitas pendidikan santri atau murid siswa dalam hal tafakuh fiddin, pemahaman kejamiahan. Nah ini dilaksanakan di pesantren kan dengan yaitu kejamiahan. Nah ini peran pemuda juga bisa masuk itu. Di pemuda PD ada yang mengajar? Ada pengajar ya? Pendidik? Ada? Oh itu sudah masuk ke ruang situ. Di kalian ada yang mengajar di pesantren yang berada di tempatnya di cabang masing-masing? Ada nggak? Cung yang mengajar, ngacung. Satu. Sok atuh ngacung luhur atuh ini esa. 1 2 3, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini potensi-potensi untuk mengembangkan kalian di situ dilibatkan oleh siapa? Oleh nah, gitu ya teh. Ternyata sudah ini, udah terlibat ini. Ya teman-teman. Ini sinergitas itu kegiatan yang yaitu kegiatan bersifat gabungan antara PSI dan pemuda. Terasakan oleh kalian ini, dapat dirasakan. Begitu kan? Berarti kalian keilmuan kalian diakui oleh Persis itu yang diharapkan. Kemudian meningkatkan kualitas asatidah melalui yaitu penyetaraan. Penyetaraan itu artinya begini, bukan hanya di mualimin lah. Coba naik. Ada yang Saifi di sini? Imarat? Ada. Di Unipi ada nggak di Unipi? Saifi ada ya?
Ada STIP. Di UPI ada? Nggak ada. Di ITB? Nggak ada. Unpad? Nggak ada. Di mana wae di ITB? STIP unggul? Ya nggak apa-apa, silakan. Silakan. Yang penting kita ini dalam arti tidak cukup pendidikan itu sampai di situ, terus lanjutkan. Untuk penyetaraan itu kan. Kemudian juga ada mengikuti yaitu penataran. Jadi artinya adalah sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai tenaga pengajar dan sebagainya, itu adalah mengikuti untuk penyetaraan pendidikan. Yang keduanya adalah untuk mengikuti penataran. Nah itu penataran. Kemudian penataran, pendidikan dan pelatihan atau diklat atau daurah ya. Dan studi lanjut lainnya. Artinya bahwa kalian dari pemuda kemudian diberi ruang oleh Persis sebagai pendidik di pesantren yang ada di cabang, kemudian kalian adalah mendapatkan pun juga kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah ini yang diharapkan oleh PD itu. Kemudian juga mendorong pendayagunaan yaitu informatika. Nah ini ya. Jadi mendorong pendayagunaan informatika dan teknologi di lingkungan lembaga pendidikan Persis. Siapa yang menjadi operator di pesantren? Yang jadi operator? Kan di pesantren ada operator kan? Ada. Ada yang jadi pak operator? Nggak ada. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian itu adalah dengan skill teknologi itu, maka kalian mampu untuk menjadi operator di pesantren. Ya, itu diharapkan. Itu untuk pendidikan. Kemudian sosial kemasyarakatan, meningkatkan kesadaran sosial melalui jamiah. Artinya bahwa kita berada di jamiah Persis harus berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Entongok-ngok. Jangan dalam arti kita memisahkan diri dari masyarakat banyak. Kita bersosial, kita bergabung dengan mereka dan sebagainya. Itu bahkan kita harus menjadi itu contoh pemuda yang lain. Ulah imah pemuda Persis selalu aja pemuda lain Persis. Itu jangan. Ya kita harus jadi contoh. Contoh dalam pergaulan, contoh dalam tutur kata, contoh dalam perilaku dan sebagainya. Ada sebuah kenyamanan kalau gaul dengan pemuda Persis. Begitu. Cek pemuda anu sajente gitu. Nyaman saya malah harus gaul dengan pemuda Persis teh. Nah, selalu dalam arti terbimbing ibadahnya. Gitu. Nah, inilah ya untuk meningkatkan kesadaran sosial itu. Melalui jamiah. Kita harus tetap berbaur dengan masyarakat banyak. Kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi tim khusus secara siaga bencana. Nah ini ada yang anggota siaga bencana nggak? Sigap? Ada di cabang? Belum ada? Nah, belum ada. Ya silakan. Silakan potensi yang ada di cabang sigap itu kan di cabang ada ya. Ya udah mulai sekarang di cabang-cabang sigap itu udah ada itu anggotanya itu. Nah silakan bergabung di situ. Ya. Punya potensi-potensi fisiknya, mentalnya gitu kan, keilmuan dan sebagainya. Silakan. Itu bergabung dengan yaitu lembaga sigap ini. Tuh. Kemudian terus selanjutnya ini di ekonomi ya, ini ekonomi. Untuk di ekonomi yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan dana untuk menunjang pembiayaan bagi kelancaran aktivitas jamiah. Ini Ustaz Agus di PD sudah ada ya? Sudah ada. BUMJ, Badan Usaha Milik Jamiah. Apa saja kiprahnya? Martabak. Oh, mehong teh. Martabak mehong. Terus apa lagi? Oh, namanya satu apa? PD aparel. PD aparel. Apa itu aparel? Souvenir, acuk. Oh, gitu. Pengadaan itu. Bagus itu.
Silakan. Di cabang pun juga harus begitu. Di cabang pun juga. Nah, itu adalah untuk melayani yaitu masyarakat. Jadi kita ini yang pertama ada melayani umat, yang keduanya kita juga lah punya apa? Bahan atau alat untuk hidup itu, ya. Kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi badan usaha milik jamiah atau BUMJ. Ya, ini harus dioptimalkan. Bukan hanya martabak mehong gitu kan. Coba yang barusan apa? APD aparel gitu. Apalagi yang lainnya silakan. Ya, ini udah bagus berarti ya. Sekarang ini pemuda ini udah bagus. Udah terisi nih. Itu. Kemudian melakukan pendataan dan pembentukan dan pemanfaatan jenjang ekonomi umat. Berarti udah ada pendataan belum? Udah. Bidang ekonomi siapa? Di PD ada? Ada di belakang. Saha? Ada Herna, Kang Herna. Ada Kang Herna mana? Buka di luhur gitu menuju tadi. Oh, gitu. Ya. Tapi udah set. Ya, jadi udah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini oleh pemuda PD ini sudah terrealisasikan. Dan ini mudah-mudahan adalah sebagai salah satu yaitu untuk apa? Untuk bekal. Pertama mendidik diri, yang keduanya pun juga adalah nanti memahami tentang bagaimana mendongkrak ekonomi yaitu keumatan. Nah, ini yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah ini dari jam 3 ya, kemudian sekarang udah jam 5 kurang 20. Cukup lah. Da dina waktosna oge duikeun ka jam 3:30. Ayo nya, laras 3:30-nya. Ayeuna 4:30 lebih. Palingan geus elek keseng. Komo 24 jam. Ya. Ini terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan ini sinergitas antara Persis dengan pemuda khususnya di Kabupaten Badung bisa yaitu terlaksana. Dan sekarang udah mulai yaitu untuk membuka ruang yaitu pemuda. Dan mudah-mudahan juga di cabang ya. Di cabang juga mudah-mudahan bisa juga membuka ruang cabang-cabang itu, pimpinan cabang Persis itu untuk yaitu pemuda. Ini yang diharapkan. Dan tetap kalian soliditas ya dan mono loyalitas terhadap Jamiah Persatuan Islam. Mono, tahu mono? Ya, tonggaran cabang lah. Sok, tonggaran cabang di Persis ya. Itu ya. Itu saja yang Bapak kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya bagi kalian. Mudah-mudahan ini ada merupakan salah satu ilmu untuk meningkatkan semangat kalian giroh di dalam jamiah. Sekian aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Hasan jazakumullah khairan. Yang intinya ditangkap oleh kita bahwa dari tingkat pimpinan daerah pun sinergisitas itu sudah dibentuk. Dan mudah-mudahan jangan ada rasa canggung Pak Inuzannya. Yeah. Di tiap cabang pami misalkan aya nanawan sepuh mas kanton ngobrol. Bagaimana layaknya barusan yang disampaikan oleh saya. Dirasa cukup mungkin ya. Tidak ada pertanyaan ya? Ada masalah ya sok? Perasaan pilih. Ya silakan. Sok tamu bola. Mana? Di PC mana? Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah yaitu tentang teknis yang berhubungan dengan seni budaya itu. Ya memang salah satunya juga itu. Sekarang ini dengan teknologi yang maju sehingga dapat memudahkan. Selama mudah dan bisa terjangkau dengan harga yang murah dan sebagainya, kenapa tidak untuk mengembangkan seni budaya itu? Begitu ya. Yang penting mah kita punya potensi, daripada nitah batur mending nitah urang gitu kan. Tuh. Yang keduanya ini tergantung evaluasi dari mudir am atau mudir jenjang itu jam pendidikannya itu. Jadi ada yang diniyah, kemudian MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Sanawiyah, Mualimin. Ini yang nanti akan yaitu memberikan evaluasi, memberikan penilaian terhadap seseorang. Oleh itu maka kalian harus punya potensi yang berhubungan dengan apalagi sudah S1. S1 di jurusan PAI sebenarnya. Itu. Ini harus punya itu. Punya ada sebuah kelebihan. Sehingga nanti mudir jenjangnya itu apa dia sanawiyah atau diniyah atau madrasah ibtidaiyah ataupun juga dalam arti ada sanawiyah atau mualimin, maka yang akan nanti memberikan responsif itu adalah yaitu mudir ya, kepala sekolah. Itu baik itu untuk di diniyah, MI atau sanawiyah ataupun juga adalah mualimin. Kemudian sekarang juga harus menyadari tentang apa? Semakin tua itu adalah semakin mengurangi potensi itu. Satu, telinga kurang dengar, mata udah rabun. Itu. Bapak juga dok. Sekarang lagi di pengada proses pengobatan nih. Ya, geus sekolah teh rada rabun. Ninga jelema teh siga jelema we. Tuh, yang perhatikan. Serba dikurangi. Kalau sudah dikurangi begini juga harus introspeksi. Sedangkan yang diajari itu adalah seorang pemuda, seorang siswa, apalagi ngajar di mualimin begitu. Harus siap segalanya. Dari mulai dalam arti adalah suaranya, ilmu oke lah, keilmuannya, intelektual dan sebagainya. Tapi suara pun juga kan? Suara juga ini bisa membangkitkan minat anak belajar. Suara pun juga. Mata guru tak aya nu gogorowokan, aya nu anak-anak. Tapi kan ka materi alus oke pan aiku dibawakeun kitu maka inilah di dalam mendidik juga ada metodologi pendidikan. Itu ada caranya. Maka harus introspeksi. Da bapak mah geus kolot, denge geus kurang, paninggal geus kurang, suara pun juga geus kurang. Bapak mah rek mundur ganti kudu ngarora. Nah eta nu bagus mah gitu. Tuh. Bapak udah pensiun, tadi masuk ke pemerintah kayak geus kurang gitu. Nah, saya kan pengajar, begitu kan. Saya pengajar. PNS, ASN, begitu. Ku pemerintah udah di stop nih, pensiunkan karena sekarang ini udah usia 60 tahun, begitu. Nah, sekarang Bapak ngasuh ke 62, begitu. Batak itu oke beureungan eta geus kurang urang sagarupana. Jadi sorang insyaallah tarik keneh. Tapi menurut penilaian pemerintah kan lain lagi begitu. Nah ini harus menyadari semuanya juga, memberikan ruang untuk regenerasi. Setuju tak gitu? Setuju tak? Nah gitu atuh tarik atuh. Tuh, itu ya, paham? Cek bapak guru memahami diri sorangan deh gitu. Untuk memahami potensi kekuatan yang ada di sendiri. Gitu. Ulah dipikeun ka dina arti di daguan dikaluarkeun, mending oge kaluar sorangan. Begitu. Mengapa? Memberikan kesempatan ke generasi yang akan datang. Sora geus lemah. Ditinggalian geus rabun. Itu ceuli geus kurang ngadenge. Budak gogorowokan nanyakeun gogorowokan gitu. Naon jang?
kumaha nyampe gitu. Jadi ini berhubungan dengan introspeksi terhadap diri sendiri di seorang pengajar. Memang mengajar itu adalah sampai ke sampai mati. Apa? Mengajari itu bukan secara formal saja. Ada guru informal, ada guru formal, ada guru non formal. Begitu. Ini mah kalau di formal, ya. Di informal di keluarga kan guru, betul. Sanajan ke usia 82 tahun hirup kene mah guru teh. Betul. Ke di rumah tangganya, ke di keluarganya. Memang sampai tutup usia, begitu, ya. Itu memang. Jadi pendidikan itu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal, begitu. Ya. Jadi maksud Bapak adalah pendidikan yang formal, itu. Da informal dan non formal mah itu mah ada di keluarga dan ada juga di masyarakat. Ada lagi? Cukup. Ada lagi? Siga geus hayang aruwih ya mah. Jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz atas membagikan materinya. Mudah-mudahan ini bahan curhat sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung yang tentunya kader-kader pemuda di kabupaten ini bisa dimanfaatkan potensinya. Itu mungkin poin yang bisa dipetik ya mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz atas segala kesempatan dan ilmunya. Saya kembalikan lagi ke moderator atau ke MC. Namun sebelum nanti saya memberikan ke MC, insya Allah Ustaz ada kenangan dari pimpinan daerah pemuda di Haturanan Kawasan Agus bagaimana tanggalnya nggak tapi amin menurut mangga Ustaz